tolong buatkan tulisan untuk di pintu gerbang itu. Di dalam lingkungan pondok dilarang memakai cadar, baik laki-laki maupun perempuan. Lah kok dikirane wedok tok, kok abang pakai cadar? Aku laki-laki, Pak. Laki-laki perempuan dilarang pakai cadar. Itu simbol radikal, simbol radikalisasi beragama. Itulah. Berkali-kali toh. Ya, tapi ada itu Imam Syafi'i ada fatwanya. Iya di dalam salah satu fatwanya. Saya lupa apakah fatwa Qaul Qadim atau Qaul Jadid ya. Itu perempuan muslim dianjurkan untuk memakai niqab cadar. Tetapi di dalam fatwa yang lain, di tempat yang lain, dalam situasi yang lain, Imam Syafi'i mengatakan perempuan muslimah dilarang memakai cadar. Jadi memang cadar ini mung konteks saya, konteksnya piye. Kalau memang cadar itu di situ budaya yang menandai bahwa yang pakai cadar itu adalah perempuan bukan pelacur, ya itu wajib pakai. Kecuali kamu juga menjadi pelacur kan itu. Tapi kalau di situ nggak ada alasan-alasan seperti itu dilarang. Apalagi jual beli, ya jual beli kan harus tahu siapa yang jual, siapa yang beli. Lah nek nggo cadar piye? Maturku ngene lho, nanti ada orang pakai cadar jebulane godeken jenggoten itu loh. Kan udah sering terjadi tuh kayak gitu. Iya. Jadi mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah kamu itu misalnya pakai pengen seneng pakai cadar, buat daripada kamu pakai cadar itu khalwat. Cadar itu kan untuk menutup, untuk tidak terlihat. Ya khalwat aja seperti Bu Nyainur itu. Binur kalau lagi tidak ingin dilihat orang ya khalwat toh. Diperintah Nabi Khidir untuk khalwat. Tidak keluar kamar. Tidak keluar rumah. Menyendiri. Khalwatnya artinya menyendiri. Istri-istri Nabi juga khalwat. Bunyainur yang jelas-jelas wali aja. Nggak pakai cadar. Wak. Ini munyuk ngendi nggak cadar. Istri-istrinya Abah Guru Sekumpul nggak ada yang pakai cadar, nggak ada. Ya, di videonya masih ada ketika Guru Sekumpul belum wafat itu pakai jilbab, ada yang pakai kudung aja. Buat pengajian ada kan videonya. Setelah Guru Sekumpul wafat, khalwat terus. Ini nggak pernah pakai cadar. Itu wali semua itu istrinya Guru Sekumpul itu. Itu loh. Kalau cadar itu memang perlu, semua wali pasti pakai. Karena nggak mungkin wali melakukan keharuman itu, hal-hal yang dilarang yang haram itu. Yang makruh aja ditinggalkan. Saya kemarin ada apa jenenge yoga kok pakai cadar gitu. Ya lagi yoga we pakai cadar ndak Ibu? Pakai nungsep. Gitu. Ya gitu. Jadi kalau kita tetap toleran, orang yang pakai cadar boleh saja, tapi jangan di dalam lingkungan pondok. Ada. Kalau ditanya apa alasannya Pak Kiai hukumnya gini dan itu, bukan itu. Masalahnya Pak Kiai itu melarang pakai cadar itu supaya tamu itu kelihatan cantik apa enggak cantik. Terus dijawab ngono wae ta kamu. Kalau enggak cantik enggak boleh masuk. Ya boleh. Kalau cantik enggak boleh masuk. Ya boleh. Cuma bilang supaya kelihatan, supaya Alif itu orang menduga-duga. Wah katanya yang pakai cadar itu cantik lah, kok tahu? Pakai cadar kok tahu kalau cantik? Lah adiknya cantik kok. Wah. Alif, kelakuanmu Lip. Berarti Alif normal, disyukuri alhamdulillah Alif normal, toh. Nek Alif yang dipuji-puji malah fakih lah itu medeni. Tak pikir-pikir fakih itu seksi ya. Wah medeni kuwi. Derawasi menakutkan. Itu ya. Nah ini perlu untuk apalagi santri-santri perempuan harus memahami itu gitu loh. Kalau kamu tidak ingin terlihat, ya kamu khalwat. Sudah, enggak usah pakai cadar. Mau pakai cadar hobinya ke mall ya. Paradoks kan itu. Paradoksnya apa ya? Sesuatu yang bertentangan. Begitu. Pakai cadar ngajak foto bareng aku bagi piye teh? Eta, kok nek tak rangkul nesu ta?
Bukan mahram, Pak. Lho tak kira lanang kowe masalahe. Mbasan nggo cadar laki-laki, Pak mbok dipeluk, Pak. Bukan mahram. Saya laki-laki. Ya ta? Coba. Boljeng mboten. Aduh. Itulah. Lah kita itu ya begitu naik bertamu macam-macam gitu ya. Meskipun kita pakai masker lagi anu dibuka dulu. Ini loh, ini aku laki-laki, ini aku perempuan, ini aku manusia bukan hewan. Baru ditutup lagi gitu loh karo tuan rumah. Datang pakai enggak pakai masker enggak anu. Bisa apa iki munyok apa iki. Lho kan tak ngerti aku. Raine ra ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan sudah banyak yang membahas tentang cadar macam-macam. Tapi ini lebih ganas lagi itu masalah ini dimensinya itu politis. Dimensinya itu politis masalahnya. Quran wiro ngapal nganggo cadar gitu. Mbok kowe ngapal ke Quran sik akeh nggo cadar iki rada wangun lah. Terus sing ngapal Quran biasanya malah ono sing cadaran ya. Karena dong otaknya itu berjalan gitu. Nek hafal Quran kan levelnya kan S1. Hafal beneran loh, bukan hanya klaim hafal loh. Karena banyak sekarang pesantren itu apa kuwi jenenge pesantren tahfidz yang biasanya dikelola itulah sing seneng cadaran itu. Ngakunya hafal Quran tapi kalau disimak itu enggak hafal. Ya mung pernah hafal, misalnya tahun pertama juz 1 sampai juz 5, tahun kedua juz 6 sampai juz 10, tahun ketiga juz 11 sampai juz 15. Dan nanti tahun ketiga itu coba kamu baca juz 2, enggak bisa. Mana loh? Sudah lupa. Banyak yang kayak begitu itu. Tanya Gus Amo itu yang ngerti dunia persilatan tahfidz itu. Jadi kita itu jangan mudah ditipu oleh tampilan luar. Pokok serbuan, jembatan, kodekan, gini-gini terus astagfirullah, masyaallah. Itu juz ngama enggak hafal itu. Mungkin Iqra jilid 2 itu. Terus mohon ampun tafadhol bidunga. Berkenanlah untuk berdoa. Lha ora hafal kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Oh, ki mung tukang nguntal. Padahal ada larangan toh. Jumhur ulama itu kan melarang orang bodoh mengenakan kostum ulama itu kan dilarang. Karena bisa menyesatkan umat. Lha saiki kan oke banget. Hijrah 2 hari jenggoten pakai serban. Masya Allah subhanallah orang bodoh mengira dia itu ulama alim terus kemudian berfatwa lato-lato itu haram. Cangkeme rak bosok ngono itu. Hijrah 2 hari ceramah. Mu'alaf kok ceramah itu loh. Lah wong Pak Wan itu ket bayi wis Islam, wirung tau kon ceramah e. Rungono wong tau akon ceramah to. Padahal berharap. Lah ini baru Islam 1 tahun, 6 bulan, ceramah gitu, orang antri tapi. Ya pasti nggak ngerti kedalaman Islam, pasti tidak tahu. Karena Islam itu experience. Islam itu bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar teori. Pengalaman, penghayatan. Mana loh? Aneh banget tuh. Dan kacaunya lagi, mu'alaf itu, biasanya nanti ceramah, pengajian, ngisi pengajian, dan mencaci maki agamanya dulu. Itu kan berarti si orang yang ceramah mencaci maki agamanya yang dulu itu kan menyuruh orang yang agamanya itu sama dengan agama orang itu yang dulu, misalnya agamanya dulu A atau sekarang Islam misalnya. Oh dia setelah masuk Islam mencaci maki agama A. Itu kan sama saja memprovokasi supaya orang yang menganut agama A mencaci maki Islam. Janganlah kalian mencaci maki sesembahan mereka sehingga itu menjadi sebab mereka mencaci maki Allah. Di Quranan gitu. Gitu loh. Aku seneng banget nek ana mu'alaf iki. Njur ngapa to mu'alaf iki malah dadi saingan ae dhewe masuk surga to. Koyone apa no petinju masuk Islam ngono kaya ngopo? Njur ngopo? Pertanyaanku njur ngopo? Pokoke nek ana petinju masuk Islam to kowe sugih? Lah ya ora tetep kowe kere ya tetep kere. Pak Wan tetep ra tau ngedit kowe. Rasa lebih lah, kita bersyukurlah ada orang dapat hidayah. Tapi ya rasa lebih amat aja nggak lebih. Apa-apa rasa lebih-lebihan.
Itu loh. Pakai cadar macam-macam belum tentu itu Iqra 6 jilid itu khatam itu belum tentu. Wes gayanya lagaknya itu jelek itu. Ini perlu berkali-kali saya ulang karena memang negara kita ini jadi sasaran. Itu loh, kalau tidak diingatkan terus-menerus nanti naudzubillahi min dzalik Indonesia hancur kayak Libya itu. Kayak Suriah itu sekarang. Yang menjatuhkan Muammar Gaddafi kan juga atas nama agama Islam. Padahal di belakang itu siapa? Yang diuntungkan, yang menyuruh, yang ini. Ya Amerika. Amerika Serikat. Kelompok Amerika Serikat, kelompok blok barat lah. Iya. ISIS itu yang bikin siapa? Ya Amerika Serikat. No. Jangan salah. No. Suriah yang kepengen Bashar al-Assad itu jatuh itu siapa? Ya Amerika. Nanti kadang-kadang ya Rusia, kadang-kadang ya Cina, ya pancen negara lain kan kepengen remuk toh. Termasuk Indonesia kepengen diremuk toh. Nah, lewat pintunya lewat agama kalau Indonesia itu sama dengan Timur Tengah. Mana loh, pemahaman agama yang ngawur, yang brutal, yang radikal. Maka jangan pernah percaya demi Allah dan Rasulnya ya cangkem bosok jangan ngono kuwi. Kita itu kan masalahnya orang jujur tuh. Nek kita ngomong demi Allah itu benar-benar yang kita omongan itu benar-benar kenyataan gitu. Tapi kalau mereka itu biasa sekali berbohong dengan demi Allah, demi Rasulullah, wallahi dengan mubahalah. Biasa banget mereka bohong dengan mubahalah itu. Masalah itu. Lah dia kan wong apik toh. Wong jujur toh. Oleh karena itu perlu diingatkan wong jujur itu biasanya kan mudah ditipu. Kenapa? Karena nggak pernah bohong orang jujur itu. Nah demi Allah ya benar-benar. Aku yakin, sumpah itu benar-benar. Nggak ada kebohongan. Tapi para pembohong, ya mbok demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran, demi hari kiamat, demi Ashabul Kahfi, demi Nabi Sulaiman, tapi tetap bohong. Mereka ringan kok ngomong kayak begitu itu. Iya. Ya, orang Indonesia kan banget toh. Kebanyakan kan jujur. Menghadapi para pendusta itu, para pembohong dengan menggunakan agama itu kadang-kadang masih mempan. Toh. Janganlah. Terutama, yuk kita semua orang kok terutama ya. Jadi mari kita jadi orang normal, jadi orang biasa. Selasa reko-reko, sekarang kan konteksnya kita lagi menggalakkan di pondok kita itu menggalakkan anak-anak santri untuk menghafal Quran. Ya wis ngapal ke Quran. Sak apal-apale sak top-tope. Kadang-kadang perlu juga sambil melirik terjemahannya. Itu salah satu juga cara untuk lebih cepat menghafal ya. Jadi kan ada Quran yang sudah ada terjemahannya. Terjemahannya kata per kata itu toh. Ya toh, kalimat per kalimat itu. Dalikal kitab dalika inilah Alkitab, kitab trek buku. La, tidak, raiba, keraguan, fihi, di dalamnya. Kan apa? Tapi kalau kamu jenenge terkait dengan ayat-ayat yang berkait dengan dengan aturan-aturan misalnya aturan-aturan atau ayat-ayat yang mutasabih, kamu harus tanya, jangan kamu tafsiri sendiri, jangan kamu takwili sendiri. Atau ayat-ayat terkait dengan peperangan macam-macam, kamu harus jeli dan kemudian ditanyakan. Kalau enggak nanti kamu salah paham. Jadi kalau kisah-kisah misalnya surat Yusuf, kalau kita menghafalkan surat Yusuf, kemudian sedikit-sedikit tahu artinya kan nanti kalau agak lupa ayat berikutnya apa ini kan rangkaian ceritanya begini. Oh berarti cerita berikutnya kan begini. Oh ayatnya begini. Ya, lebih cepat. Menghafal yang pengen hafal Quran. Oh, nanti hafal Quran, bisa kurang. Wah ini otakku masih terlalu menghafalkan Sahih Bukhari. Oh, Sahih Bukhari bisa hafal menghafalkan tafsir Jalalain. Ora bakal otakmu sedeng nek ming bangsa ngapal. Ora sah reko-reko jihad. Mau jihad atau mau menjahit enggak jelas. Ora sah kono-kono kuwi. Iki sapa sing kono-kono? Pak Manu paling. Arep melu ISIS. Ora ISIS ya sumu tenane.
Itu ya. Tuh wes rasah piye-piye. Jangan mudah percaya kalau ada orang ngomong sesuatu dengan menggunakan dalih agama. Itu loh, ini tahun-tahun politik. Dan ke depan pun Indonesia itu masalahnya jadi inceran luar negeri semua. Udahlah, negara Pancasila itu adalah negara Islam. Negara yang paling mirip dengan negara, kalau bisa disebut negara, paling mirip dengan Madinahnya Rasulullah itu negara Pancasila ini. Udah ngerasa muni khilafah macam-macam enggak. Rasulullah kalau mau bilang khilafah, ya khilafah itu cuma 30 tahun kata Rasulullah. Berakhir setelah Sayyidina Ali wafat, itu sudah enggak ada khilafah lagi. Atau mau pakai apa, jurus apa lagi, sebenarnya bantahnya itu gampang, tapi karena mungkin kebanyakan orang enggak paham, jadi ya percaya. Jadi seolah-olah ini panggilan iman, bukan, ini panggilan setan yang kayak gitu itu. Benar loh. Ojo percaya karo formalitas agama yang dibawa oleh orang-orang yang enggak jelas. Enggak jelas itu apa? Bukan orang NU, bukan orang Muhammadiyah, wis ngono gitu. Aku tegas kok. Sing ngerti agama tenan ki wong NU, tenan wis ngandel aku. NU sebagai lembaga loh, bukan NU individu per individu. Ana sing ngaku profesor doktor muni NU. Itu uteke ya gobloke pol. Ya NU sebagai kelembagaan, misalnya keputusan PBNU, itu jelas benar, merasa khawatir. Ngono lho. Keputusan PP Muhammadiyah, ya jelas benar, rasa khawatir. Keputusan organisasi yang lain mungkin benar, tapi kemungkinan besar ngawur, salah, ada agenda yang lain selain agenda akhirat. Gitu loh. Harus jelas ini, ojo mudah-mudah kita mengkritik. Mungkin kualat tenan. Oke ta sing kualatin. Ya. Jadi beragama dengan akal sehat. Beragama dengan rasional. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Sampai Sayyidina Ali mengatakan agama kita itu memang agama akal. Agama dengan menggunakan akal. Tuh loh, rasa aneh-aneh. Apa yang masuk akal nganggo cadar nang Indonesia. Wes rasah golek ngarasa nganggo dalilnya nganggo dalil akli we. Apa masuk itu? Dalil akli aja enggak masuk. Pasti dalil naklinya juga enggak masuk. Ojo dibalik-balik. Dalil naklinya ada. Meskipun secara rasional, secara akli enggak masuk akal. Berarti dalil naklinya itu palsu itu. Karena kalau ada dalil naklinya, nakli itu yang dinukil dari Al-Qur'an atau hadis atau pendapat ulama yang disetujui oleh jumhur ulama. Itu pasti cocok dengan akal. Mana loh? Ojo salah. Nah, yang sesuatu yang menurut akli itu benar, belum tentu juga menurut nakli itu benar. Karena otak kita relatif. Gitu loh. Tapi kalau secara akli, secara akal itu enggak benar, pasti secara nakli juga enggak benar. Paham ya? Secara akli benar, belum tentu secara nakli benar, ya tak? Secara akli tidak benar, pasti secara nakli juga tidak benar. Mana loh? Tetapi kalau secara nakli itu memang benar, akal pasti cocok. Enggak ada dalil nakli kok enggak cocok dengan akal, enggak ada. Enggak ada ayat Quran kok enggak sesuai dengan akal. Enggak ada hadis sahih yang tidak sesuai dengan akal itu enggak ada, pasti masuk akal. Mana loh? Jadi ojo dihapusi. Ini loh, ayatnya begini, hadisnya begini. Kok enggak masuk akal ya? Tapi kan ada, ini jelas ini. Loh iya, mungkin le nerjemahke menafsirkannya, menakwilkannya yang sesat. Jadi ayat Quran itu benar ada. Tapi tafsirnya yang sesat. Nah, maka ketika kita diberitahu tafsirnya yang seperti itu, yang sesat itu, pasti akal kita menolak, enggak masuk akal ini. Nah loh. Kok tidak sesuai dengan ya? Perasaan apa jenenge belas kasihan ya pasti itu salah juga. Karena Quran ya penuh belas kasih, Raufur Rahim. Allah itu Raufur Rahim, Rasulullah itu Raufur Rahim. Itu loh. Kok kejem ya iki? Ya berarti itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan kekejaman. Atas nama apapun. Tidak pernah mengajarkan kekejaman. Yang ada itu orang ngaku-ngaku menukil sabda Rasulullah,
untuk mengajarkan kekejaman, mungkin karena otaknya yang soplak, mungkin juga memang bakatnya dia itu memang tiran, memang penjahat, bandit. Tuh. Setuju ngajak perang, sedikit mengajarkan kebencian. Oh, enggak ada Rasulullah mengajarkan kebencian tuh. Benci pemerintah itu sekarang yang lagi ya. Umat diajak untuk membenci pemerintah. Padahal kan ada hadis sahih. Siapa mati membangkang kepada pemerintah, membenci kepada pemerintah, matinya naudzubillah suul khotimah. Meskipun seandainya si pemerintah itu zalim, jahat, selagi si pemerintah itu tidak melarang ibadah, tidak melarang sholat. Betul loh. Kowe antipati karo pemerintah, demo ketelindes sepur. Ya modarmu ki modar suul khotimah, ora mati syahid, mati sa'id. Nah lho. Ora sa'id ora. Sa'adah itu keberuntungan, ini sangit. Pak. Orang godal. Alias konyol. Mosone berjuang mati. Jebulane di alam barzakh gebuki malaikat. Lho aku pejuang, pejuhmu diguang gitu. Ini malaikat salah, ora salah belas wong kowe. Kamu itu enggak memperjuangkan agama, kamu mengikuti hawa nafsumu. Kamu bersekongkol dengan orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Bukan memperjuangkan agama. Ngene lho, makane wis manut wae rasa piye-piye. Hari ini berapi-api pengen perang. Lah perang itu sekarang ya perang informasi, perang ekonomi, perang opini ya. Maksudnya sudah perang-perangan. Besok sahabatan bertanya, wahai Rasulullah nanti kiamat itu gimana? Ada perang apa? Ya ada itu perang. Nanti pakai kuda, pakai. Maksudnya itu Rasulullah itu kuda itu alat kendaraan. Alat transportasi. Terus pakai panah macam itu maksudnya itu kita menunggu nanti apa yang terjadi. Tapi jelas bukan panah zaman dulu seperti itu. Jelas bukan, no. Itu loh. Itu kan butuhkan takwil yang dalam, yang jeli. Orang waton-watonan. Ajarilah anak-anakmu naik kuda. Maksudnya ini naik kendaraan. Kok terus saya numpak jaran. Ya apa-apa sih, apik nggo olahraga iki apik ngono lho. Tapi kalau maknai bahwa sampai kapanpun harus kuda, harus jaran, ya utekmu soplak kuwi. Ajarilah anak-anakmu naik kendaraan. Sudah? Alat transportasi itu. Ajarilah anak-anakmu apa? Salat, ana wis rasa dubah to. Gitu ya, dadi sing angel ki ngono kuwi lho. Sing angel ki ngono kuwi. Memahami maksud Rasulullah kemudian membahasakan dalam bahasa sesuai keadaan yang sekarang kuwi angel kuwi. Angel tenan. Kuwi nek radong ya jan radong. Nek dong, ya dong wae. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah baik, ya dicerdaskan memahami agama. Jadi memahami Quran, memahami hadis itu cerdas ngono lho, ora pekok ngono lho. Gitu. Nek diwalik hadis itu kan berarti siapa yang dikehendaki Allah buruk, dia memahami agama dengan pekok. Ngono to. Yujahilu fiddin ngono to. Dengan memahami agama dengan jahil, dengan pekok, goblok. Ana Udin bagi. Wo, ana perwakilan PDI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam.